Shalom Bapak Ibu, kita bersama kembali. Kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak merasakan hadirat Allah dalam hidup kita? Apakah seharusnya orang percaya itu moody? Atau apakah kita merasakan bahwa sepertinya Allah yang kita sembah itu moody? Bicara mengenai moody adalah kondisi yang sangat dipengaruhi oleh suasana hati. Sangat dipengaruhi oleh naik turunnya perasaan. Sedangkan kepercayaan kita tidak dibangun di atas dasar perasaan. Tetapi kepercayaan kita dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Suatu saat mungkin kita merasa bahwa kita tidak merasakan ada hadirat Allah dalam hidup kita. Kita tidak merasakan urapannya, kita tidak merasakan hadiratnya. Sementara di waktu yang lain, kita begitu bersemangat, kita begitu menyala-nyala, roh kita menyala-nyala. Kita begitu merasa dekat sekali dengan Allah. Tetapi dalam kondisi yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang sebenarnya terjadi? Kalau kita lihat bahwa kebenaran Allah itu yang harus kita pegang. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara, ini sebuah kebenaran. Dan ini sebuah fakta kebenaran yang harus kita pegang, yang harus kita percaya. Bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Seperti di dalam firman-Nya dikatakan di Ibrani 13 ayat 5 bagian B. Berkata begini, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan jelas bahwa Allah tidak akan membiarkan kita. Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dia berjanji bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Tetapi perasaan akan hadirat Allah mungkin dirasakan tidak ada. Tidak kita menikmati kehadiran Allah. Perasaan bahwa hadirat Allah itu telah pergi. Nah, kebenaran firman Tuhan itu yang harus kita pegang. Bapak Ibu, di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 16 dikatakan begini. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Firman Tuhan di dalam Kidung Agung itu membicarakan tentang kekasihnya. Dan di sini pun menjadi gambaran bahwa dia ini sedang membicarakan tentang keindahan Tuhan Yesus. Ya, bagi setiap kita, kita perlu memandang Tuhan Yesus. Kidung Agung pasal 6 ayat 1. Dikatakan begini, kemana perginya kekasihku? Hai jelita di antara wanita, ke jurusan manakah kekasihmu pergi, supaya kami mencarinya besertamu? Di sana, mereka bertanya kepada kekasih. Dia berkata, kemana perginya kekasihmu? Hai jelita di antara wanita. Dari sini dipertanyakan bahwa kemana kita merasa bahwa kita tidak merasakan hadirat Tuhan. Mungkin kita tidak berdosa, kita tidak merasakan, tidak dalam perbuatan dosa. Tetapi kita merasakan kekosongan. Kita merasa sendiri, kita merasa, tidak merasakan hadirat Allah dalam hidup kita. Kemana perginya Tuhan? Kemana hadiratnya kok tidak dirasa? Tetapi sebuah kebenaran adalah begini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi ketika kita merasakan bahwa seakan-akan Tuhan jauh, seakan-akan tidak merasakan hadiratnya, ini sebetulnya yang harus kita lakukan. Mulailah cari seseorang dan mulai bicara. Mulai cerita tentang keindahan Yesus, bicara tentang Yesus, bernyanyi tentang Yesus. Di dalam Kidung Agung 6 ayat 1 ditanya tadi, kemana perginya kekasihmu? Tetapi di ayat kedua dikatakan,
kekasihku telah turun ke kebunnya, ke bedeng rempah-rempah untuk menggembalakan domba dalam kebun dan memetik bunga bakung. Ketika mempelai wanita, dia mencari kekasihnya. Dia bicara kepada perempuan-perempuan Yerusalem. Lalu perempuan-perempuan Yerusalem pun bertanya, kemana perginya? Tetapi ketika mempelai perempuan itu bercerita, maka di ayat yang kedua, dia mulai menemukan. Dia mulai tahu di mana kekasihnya, yaitu di kebunnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak merasakan hadirat Tuhan, ketika kita tidak merasakan kehadirannya dalam hidup kita, kita harusnya mulai berbicara tentang Yesus. Dan ketika kita berbicara tentang Yesus, maka kita akan mulai tahu di mana Yesus berada. Dia tidak pergi kemana-mana, dia tetap beserta dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sesuai dengan janjinya. Tetapi ketika kita mulai menceritakan tentang dia, berbicara tentang Yesus, maka kita mulai merasakan hadiratnya kembali. Ketika kita tidak merasakan hadirat daripada Tuhan, maka biarlah kita bisa bicara tentang Yesus. Betapa dia mengasihi kita, betapa dia menjadi segalanya bagi kita, penyertaannya, penyediaannya, campur tangannya dalam hidup kita. Kita bisa merenung, kita bisa memikirkannya, kita bisa berkata-kata kepada diri kita sendiri tentang kebaikannya Tuhan, betapa dia mengasihi kita. Dan Anda tahu tidak Bapak Ibu, ketika kita membicarakan tentang Yesus, maka kita akan mulai merasakan kembali hadiratnya dalam hidup kita. Karena memang sebenarnya dia tidak pernah meninggalkan kita. Seperti Raja Daud, dalam satu saat dia mencoba untuk menggugah dirinya. Dia mencoba untuk menggugah jiwanya sendiri. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dia merasakan hadirat Tuhan kembali. Terambil di dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 5. Berbunyi demikian. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, dia yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih, setia, dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Di dalam Mazmur 103 ini, Daud dia mencoba menggugah dirinya. Dia mencoba untuk menggugah jiwanya sendiri, untuk memuji Tuhan, untuk merasakan hadirat Tuhan. Dia berkata-kata, hai jiwaku, hai segenap batinku. Dan Anda tahu, ketika kita melakukan hal yang sama, bagian kita mulai berkata-kata kepada diri sendiri tentang betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu luar biasa, pengampunannya, kebaikannya, perbuatannya yang menopang hidup kita, berkat-berkatnya, maka Anda akan merasakan kembali betapa hadirat Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Tetap dia tidak pernah meninggalkan kita. Janjinya jelas, sekali-kali aku tidak akan meninggalkanmu. Sekali-kali dia tidak akan membiarkan engkau. Firman Tuhan jelas, dan bila kita boleh menikmati dari hari ke hari bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi kita, dan dia selalu menyertai kita, tak pernah meninggalkan kita. Walaupun mungkin perasaan kita seakan-akan tidak merasakan hadiratnya, dia tetap ada beserta dengan kita. Amin.